Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Sania Putri Suwandi. Saya di sini akan sedikit sharing tentang teknologi DNA rekombinan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih DNA itu. Nah, DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Nah, secara struktural, DNA ini merupakan polimer nukleotida yang dimana setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin ini akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kemudian, barulah kita masuk ke teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknik-teknik tersebut meliputi tentang teknik untuk mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabung atau menyambungkan DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Kemudian, teknologi DNA rekombinan ini memberikan banyak sekali manfaat perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan pangan, dan bahan pakaian, serta lainnya itu telah diproduksi dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan ini. Kemudian, dasar dari teknologi rekombinan ini yaitu berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri yang menunjukkan bahwa bakteri ini mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari 2 sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Jadi, mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif. Nah, transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, yang merupakan perpindahan DNA dari satu sel ke sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara 2 sel. Kemudian ada transformasi yang merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir ada transduksi, yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fage. Kemudian ada DNA yang masuk ke dalam sel bakteri selanjutnya dapat berinteraksi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk kromosom rekombinan. Kemudian, apa aja sih perangkat teknologi DNA rekombinan ini? Nah, perangkat yang digunakan yaitu perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain adalah enzim retriksi, yaitu yang digunakan untuk memotong DNA. Kemudian ada enzim DNA ligase yang digunakan untuk menyambung DNA. Ada plasmid yang digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Kemudian ada transposon yang digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Nah, kemudian ada pustaka genom, dia digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Kemudian ada enzim transkripsi transkripsi balik yang digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu pelacak DNA atau RNA yang digunakan untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Kemudian, DNA rekombinan ini dapat dibuat melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, dapat mengekstraksikan DNA total suatu organisme, memotong DNA total menjadi fragmen-fragmen, memilih fragmen yang dikehendaki, mengklonkan fragmen yang telah terpilih. Kemudian yang kedua, yaitu mengekstraksikan DNA total suatu organisme, memotong DNA total menjadi fragmen-fragmen, mengklonkan semua fragmen DNA pada vektor yang sesuai, menguji setiap klon dengan mendapatkan gen-gen yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, ada sintesis gen atau fragmen DNA yang diinginkan secara langsung dan mengklonkan gen dan fragmen DNA hasil sintesis. Kemudian, aplikasi teknologi DNA rekombinan ini dapat dilihat dalam penggunaan
untuk eksplorasi mikroba. Penggunaan teknologi DNA rekombinan untuk eksplorasi mikroba ini terutama pada mikroba laut telah banyak dilakukan. Tujuan dari penggunaan teknologi ini terhadap mikroba laut bermacam-macam. Metode ini tidak mengikuti rangkaian prosedur yang pasti. Pemilihan metode bergantung kepada gen mana yang akan dipindahkan dan jenis organisme mana yang akan menerima informasi genetik baru tersebut. Namun pada prinsipnya teknologi DNA rekombinan yang dilakukan itu sama. Nah, contoh yang digunakan yaitu teknologi rekombinan yang telah berhasil dilakukan adalah cloning gen protease Bacillus Streptococcus atau DSM-297 ke dalam Escherichia coli atau DH5 alpha dengan tahapannya sebagai berikut. Nah, tahapannya itu ada dua. Sebenarnya ada banyak, yaitu yang pertama isolasi DNA kromosom pada bakteri Streptococcusnya, yaitu yang pertama bakteri ditumbuhkan dalam media Luria bertani atau LB selama semalam. Kemudian inokulasi pada media LB yang baru selama 4 jam. Kultur disentrifugus, kemudian endapan disuspensi ke dalam TE atau buffer trace EDTA, SDS atau sodium dodecyl sulfat, dan proteinase K selama 1 jam. Kemudian ditambahkan campuran fenol atau klorofrom atau isoamil alkohol dan disentrifugus. Kemudian ditambahkan isopropanol dingin pada super matanya. Kemudian diendapkan dengan sentrifugus 10 menit. Kemudian dicuci dengan alkohol, disentrifugus selama 3 menit, kemudian dikeringkan. DNA kromosom yang diperoleh dilarutkan ke dalam TE atau buffer trace EDTA. Nah, setelah isolasi kromosom pada bakteri Streptococcusnya, kemudian dilakukan isolasi DNA pada plasmid. Nah, yang pertama yaitu koloni pembawa plasmid ditumbuhkan dalam media LB yang mengandung antibiotik yang sesuai. Kemudian diinkubasi semalam, diendapkan dengan sentrifugus selama 2 menit. Pelet dilarutkan dalam tris atau EDTA atau glukosa. Diinkubasi selama 30 menit pada suhu 0 derajat Celcius. Ditambahkan NaOH atau SDS, diinkubasi selama 5 menit dan pada suhu 0 derajat Celcius. Ditambahkan fenol atau klorofom atau isoamil alkohol ke dalam supermatan dan divortex disentrifugus selama 3 menit. Kemudian lapisan diambil kemudian ditambahkan ETOH absurd dingin, kemudian dikocok, diinkubasi selama 15 menit pada suhu 20 derajat Celcius, disentrifugus selama 3 menit. Kemudian pelet dicuci dengan ETOH 70% dingin, kemudian dikeringkan. DNA plasmid yang diperoleh dilarutkan dalam TE. Nah, setelahnya pemotongan DNA akan dilakukan pemotongan DNA dengan enzim retriksi. Nah, DNA yang pertama yaitu DNA kromosom atau plasmid ditambahkan dengan DH2O dan buffer yang sesuai dengan endonuklease. Kemudian ditambahkan endonuklease retriksi yaitu Escherichia atau Hindil. Kemudian disuspensi, dikocok dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 4-14 jam. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat selama 20 menit dan didinginkan pada suhu kamar. Kemudian campuran tersebut siap untuk proses irigasi.
Nah, kemudian kita lanjut ke proses ligasi DNA kromosom dan DNA plasmid. DNA kromosom atau plasmid yang telah dipotong dengan endonuklease tertentu itu dicampur dengan DH2O dan buffer T4 DNA ligands. Kemudian disuspensi, dikocok, diinkubasi pada suhu 12-16 derajat Celcius selama semalaman. Kemudian campuran ligasi siap digunakan untuk proses transformasi. Nah, kemudian di sini ada proses transformasi. Nah, sel inang yaitu E. coli yang telah kompeten itu ditambahkan ke dalam 50 UL atau mikroliter DNA pada tabung mikro. Kemudian campuran diinkubasi selama 30 menit pada suhu 0 derajat Celcius. Campuran dikejut-panaskan selama 2 menit pada 42 derajat Celcius. Kemudian segera diinkubasi selama 60 menit pada 0 derajat Celcius. Transforman diseleksi pada media SMMLA plus IPTG yang mengandung antibiotik yang sesuai plus X-gal untuk seleksi biru putih. Nah, SMMLA ini yaitu skim milk modified linear agar dan IPTG itu isopropyl beta D-tiogalaksitosida. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.